Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Akhirnya kembali lagi bersama Brother Rian Filbert yang sudah mengisi Level Up Podcast bersama Hello Life, Power by V-Office selama 8 episode. Sedikit serial ya? Serial ini ya? Okay. Emang cuma drakor yang serial? Financial Talk juga harus serial dong? Oke, good, siap. Iya kan? Siap, Pak. Nah, jadi kalau Anda yang belum nonton episode sebelumnya, supaya masih nyambung dengan pembicaraan kita, kali ini di episode ke-9, bro. Kita mau bahas, gila katanya. Temen gue pamer rumah baru gara-gara robot trading. Wis. Ini bener nggak sih? Gimana ceritanya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro, Ya. sekarang sudah mulai banyak nih orang yang kaya mendadak gara-gara robot trading, bro. Siap. Dulu Facebooknya pengangguran, Ya. ya kan? Isinya mengeluh, Sekarang- cari kerja susah, Sekarang. malu sama temen-temen. Oke. Mendadak Facebooknya nggak pernah upload 3 tahun, tahu-tahu sekali upload robot trading, bro. Dan pamer mobil barunya, bro. Iya, plus profitnya. Plus profitnya, Seperti itu. menyakiti hati perasaan temen-temennya, bro. Lu sekarang sombong nih, pamer nih, ria gitu ya ngomongnya. Oke. Bro, coba dijelasin, bro. Fenomena ini gimana sih? Ini benernya itu gimana sih, bro? Iya. Dalam sekejap loh, Iya. hitungan bulan. Iya. Pertama, kalau bicara mengenai si robotnya dan juga action dari orang-orang yang punya gitu ya, yang dia beli robotnya gitu ya. Ya, ya. Ya, pertama kan kita tahu ya bahwa ada beberapa brand-brand robot ini yang begitu masif di Indonesia. Ya, dia mempromosikan kehebatan robotnya ini kan sampai dengan 10%, bahkan bisa lebih, Pak. Ya. 10% itu per bulan. Iya, dan itu bagi kita yang trading. Yang kita dengar 1% per hari, bro. Oh, itu lebih sakti lagi, Pak. Jadi kan 30% per bulan. Iya, itu lebih sakti lagi. Yang mana menurut Terus beli tower katanya. beli tower. Beli hotel katanya. Tapi kayaknya nyebutin sesuatu. Ya. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya itu apa ya. Saya cuma dengar dari netizen Katanya. yang budiman. Katanya. Saya sih nggak tahu gitu loh ya. Yang tahu ya tulis aja di kolom komen. Oke. Jadi yang saya coba untuk analisa, Pak. Pertama, buat kami yang belajar trading dan juga saya belajar trading sudah 17 tahun ketika podcast ini dibuat. Dan belajar dari usia 18, belajar robot itu sejak 2004-2005. Tua di trading. Tua di trading ya kan. Terus? Terlalu stabil itu nggak ada. Tapi memang seiring dengan waktu ya, kabar Betul. baiknya ya, Betul. itu winning rate-nya itu makin hari makin tinggi, Pak. Jadi sejak 3-4 tahun terakhir dapat saya akui memang winning rate-nya menjadi lebih tinggi. Winning rate itu maksudnya apa? Artinya potensial dia untuk profit itu lebih tinggi, Oh. tapi masih belum bisa tanpa loss ataupun tidak terjadi suatu error dalam satu kejadian. Apa faktor yang membuat winning rate-nya semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Atau lebih pinter atau gimana? Oke, pertama sebenarnya kalau kita ngambil beberapa market, Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya nih banyak yang trading juga, ternyata robot ini bisa berjalan pada seluruh pair, pada seluruh pasangan mata uang, itu kita masih curiga. Karena biasanya ada robot yang hanya jago pada beberapa pilihan mata uang. Karena robotnya itu kalau dipasang di semua malah jadi rusak. Nah, dan dengan adanya data yang semakin bagus, karena kan kita kan eranya ini kan internetnya sudah hebat ya. Data semakin bagus, maka kita nguji coba menjadi semakin bagus. Jadi bisa menjadi semakin bagus robotnya. Tapi tanpa loss ataupun tanpa terjadi suatu perubahan algoritma itu masih sangat sulit untuk sampai dengan. Masalahnya sekali lagi, masyarakat kita ini nggak pernah diceritain loss-nya, bro. Betul. Yang diceritain kan beli mobilnya, beli Betul. towernya, Betul. beli hotelnya, Betul. beli bla bla bla, nambah istrinya. Ah, iya. Tapi yang nggak diceritain ini loss-nya, bro. Betul. Nah, Masyarakat. yang menarik ini adalah orang-orang yang untung dari robot tradingnya ini. Dari satu untung yang kecil saat ini, tiba-tiba berani nyicil. Nah, itu dia. Jadi dia berani nyicil rumah. Nyicil rumahnya, pokoknya mobil bener dia beli gitu ya. Beli, tapi DP-nya doang kan. mungkin DP-nya, mungkin cicilannya. Jadi seolah-olah dia berpikir bahwa robot ini bisa memberikan suatu penghasilan yang pasif dan pasti. Pasif dan pasti. Ya dong, pasif kan do nothing, robotnya yang bekerja. Betul. Pasti karena menghasilkan setiap bulan, dia nyicil. Cicilan 5 tahun. Cicil 10 mungkin. Kalau kan rumah mewah, Pak. Oh, rumah mewah bisa 15 tahun, bro. Wah, makanya. Gitu. Tapi tahun ketiga robotnya hilang, bro. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Iya. Dari pengalaman saya, Pak ya, untuk robot-robot yang terlalu ramai dibicarakan. Iya, itu hati-hati itu biasanya.
Itu siklusnya itu 3 tahunan. Ada risetnya bro ya? Iya, siklusnya. Jadi kalau robot itu tambah lama dibicarakan 3 tahunan gitu ya? Iya, biasa kalau rame itu dan dimiliki oleh sejuta umat. Ya. Sejuta umat ya? Jadi semua orang dia udah mulai publikasi di mana-mana. Mulai masarin orang lain di sekitar kita yang nggak pernah ngomong forex tiba-tiba ngomongin forex dan robotnya. Nah ini mulai karena untuk menjadi ahli. Berarti harus siap-siap keluar itu ya? Iya. Tapi kalau pinter. Tapi masih kadang-kadang orang kan nggak bisa karena kejebak cicilan, Pak. Nah itu dia. Betul kan? Dia udah terlanjur beli kan 15 tahun. Betul. Baru jalan tahun kedua. Iya. Boncos. Iya, nah itu repot. Nanti terjadinya rumahnya nggak bisa diselesaikan karena tadinya dia berpikir dari robot ini. Yang kedua. Bukan cuman itu bro. Bukan cuman itu. Masalahnya dia merasa cuannya. Misalkan gini, setiap bulan gue dapat passive income, 10 juta contohnya. Yes. Kurang gede kayaknya. Tambahin. Gua hutang lagi deh. Hutang lagi. Gua gadaikan sertifikat rumah yang pertama deh. Betul. Sertifikat rumah orang tua, gua gadein deh. Iya kan? Jual aset. Apapun sapi, gua jual, kerbau gua jual. Iya. Kambing gua jual semua, sawah gua gadein semua. Iya. Supaya 1 bulan passive income 100 juta, bro. Betul. Itu ya. Masyarakat kita tuh gamblingnya kayak gitu ya? Iya, artinya tidak lagi investasi, tidak lagi dagang, Pak. Tapi lagi berjudi dengan waktu. Berjudi dengan waktu. Dia kan berjudi kan? Sebenarnya kalau saya suka lo tanya sama orang gitu. Kenapa sih masuk? Kalau kita ada perasaan mau melakukan sesuatu karena takut masalah waktu, kita kayaknya kok kalau nggak masuk sekarang kita salah. Itu adalah bukan ciri-ciri investasi, Pak. Kita lagi di marketingin agar kita ngerasa kita ada unsur keterbatasan. Dan kalau kita ngerasa bahwa kalau kita nggak masuk sekarang kita dirugikan gitu dan lain sebagainya, itu biasanya kalau kita perginya ke instrumen investasi kita nggak akan ketemu begitu. Sama kita mau beli emas, apa kita ada ngerasa bahwa kita akan kehabisan emas, Pak? Enggak dong. Mungkin kita hanya prinsipnya saya ngerasa harganya turun. Lah itu kan investasi. Betul. Tapi ketika kita pergi konsepnya kan menabung. Betul. Investment. Betul. Bukan karena ada besok mau naik atau besok mau turun gitu. Betul. Kan. Jadi itu konsepnya kalau selalu saya bilang menyisihkan penghasilan kita, bukan menyisakan. Iya. Masyarakat kita itu suka menyisakan. Betul. Ya, terus berharap untung dapat income lebih. Betul. Padahal kan kalau menyisihkan kan kita tidak ada tekanan kan? Nggak ada tekanan. Kita itu mau naik mau turun beli gitu loh. Betul. Mau naik mau turun kita tetap invest gitu kan ya? Betul. Jadi dia tidak lagi dalam kaidah investasi, tidak lagi dalam kaidah trading yang benar. Spekulasi. Tapi dia berjudi. Ini kayaknya kuat nih untuk 3 tahun lagi. Lumayan lah saya hantam lebih gede agar cicilannya saya ketutup dari pendapatan pasif yang dikasih di robot ini. Ya apa kabar kalau ternyata 3 tahun kurang, kalau 3 tahun kurang seminggu oke. Kalau ternyata hari ini masuk dan besok nggak ada. Tapi ada yang cuan dong bro. Nah, iya, kalau cuannya... Selama ngerti 3 tahun ya? Iya, spekulasi waktu kan Pak ya. Jadi kalau dibilang bisa beli rumah masuk akal, tapi mungkin cicilannya. Mungkin juga DP-nya. Nah, yang teriak-teriak itu akhirnya orang yang nggak bisa nyicil di tahun ketiga itu ya. Iya, dan karena robotnya udah hilang. Iya, dan dia jadi takut mengenai investasi dan takut mengenai si forex. Jadi ya banyak orang barisan sakit hati di kemudian hari ya karena ya unsur-unsur seperti itu. Nah, mereka yang mendominasi informasi di masyarakat, ditambah lagi dukungan edukasi dari media-media yang lagi-lagi orang tertipu investasi bodong. Lagi-lagi orang hancur kena forex. Akhirnya keluarlah statement saya, mengapa saya tidak mau bermain forex. Itu episode pertama. Bahkan beberapa komen di kolom komentar, Pak Chandra sekarang mulai tertarik forex ya? Tidak, ini kan mengundang Bro Ryan Filbert untuk mengedukasi industri forex yang benar. Supaya orang-orang awam kayak saya ini paham gitu loh. Ya, tapi saya sendiri tetap, saya punya perusahaan bro, ya. Saya punya edukasi, ya kan. Cuman ini mampu menyelamatkan masyarakat kita yang literasi keuangannya rendah, orang-orang awam kayak saya ini minimal dapat pembelajaran yang benar. Betul. Nah ini buktinya saya baru tahu 3 tahun umurnya. Rata-rata 3 tahun umurnya. Rumusannya dari mana itu 3 tahun itu? Kadang kita tidak bisa menjelaskan rumusannya secara eksplisit Pak, tapi kan kita bisa mengambil rata-rata dari kondisi kinerja suatu penawaran-penawaran investasi ataupun titip dana yang masif itu kan ada ya, kita bisa lihat ya. Betul. Ya 2019 tiba-tiba kita ke wipe out di pasar modal akibat reksadana bermasalah. Betul. Itu mulai booming dari 2015. Betul. Oke, lalu kita bicara mengenai robot-robot juga seperti yang hari ini ramai, itu di 2018 juga ada kena masalah. Itu dia lebih sadis. Jadi profit terus dalam 3 tahun, dalam satu minggu itu 2 kali open posisi dan loss.
Dan celakanya mengundang tokoh agama, ya. public figure, artis, cerita itu semua ya. Iya. Nah kalau tokoh agama ini kan punya umat, punya pengikut, semua ngikut apa kata tokoh agamanya. Nah masuk tokoh agama ngawur dan celakanya dimasukkan ayat-ayat suci lagi di dalam. Betul. Dan orang percaya gitu loh ya kan. Nah itu masyarakat kita bro. Memang yang anehnya adalah kita nggak bisa bicara mengenai penawaran investasi, tapi yang membawakan kan bukan orang yang punya rekam itu ya Pak. Betul. Itu kita harus bisa bedakan bahwa influence dari artis bukan artinya artis menguasai industri ini. Betul. Tokoh agama dia menguasai agama tapi dia nggak menguasai industri ini. Betul. Jadi kita nggak boleh melihat dari sudut pandang yang keuntungannya, tapi kita mesti lihat apa sih resikonya. Guys, saya ini punya 3,6 juta subscriber ya sejak ini. Saya ini juga punya umat 3,6 juta ya. Tapi saya nggak sembarangan suruh orang, yo, bla, beli, blu. Beli nggak boleh, berani. tapi harus diversifikasi Pak. Nah, karena saya tidak berani memberikan sesuatu statement, arahan, kalau bukan dari pakarnya. Makanya saya undang Pak Aryan Filbert ini supaya pakar tua di trading. Orang tua ini saya undang datang ke sini tujuannya itu supaya mencerdaskan kalian, bukan bayang karena emosi gitu kan, Pak? Betul. Jadi saya belajar, saya sih sebenarnya saya 35, Pak. Nah iya. Separuh dari umur belajar ya. Pertama nggak ada jalan ninja cepat kaya begitu kenal yang namanya saham, reksadana, forex, kripto gitu. Tapi memang ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi dengan diperkenalkan ini sebenarnya apa sih kalau dari saya pribadi ya? Saya kepingin orang itu membuka diri, belajar saja. Perkara nanti nggak suka lewatkan saja Pak. Saya pribadi misalnya, saya pertama-tama belajar dari saham dulu. Setelah itu baru jumping ke forex. Setelah itu ke derivatif yang lain. Ada derivatif yang saya nggak miliki, ada. Saya tidak punya dire, tidak punya. Rates tidak punya. Loh kenapa Mas Ryan? Loh saya beli properti sendiri kok. Nah, tapi kan itu jadi beda-beda kan. Nah, tapi apakah memang rates jelek? Nggak juga. Bagus. Nah, itu sama seperti forex. Jadi nggak perlu kita bicara mengenai forex itu jelek. Ya jelek kalau cerita dari orang yang rugi. Betul. Saya punya beberapa teman itu yang sudah 5-10 tahun terakhir itu benar-benar hanya dagang forex. Wow. Dia trading forex saja gitu. Memang dia profesional di sono ya? Ya memang trading aja gitu. Ada ya orang kayak gitu tuh tetap ada. Ada Pak. Yang sama kayak orang ya, nggak semua orang jadi polisi. Betul. Nggak semua orang jadi tentara. Iya. Nggak semua orang jadi artis dong. Betul. Nggak semua orang jadi YouTuber kondang dong. Betul. Seperti itu ya bro. Betul. Nggak semua orang sukses di forex juga gitu ya bro. Iya. Nggak semua orang juga jualan di marketplace dan laris. Sukses ya kan? Betul. Ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Sebenarnya sama aja kok. Dan yang namanya enaknya di dalam industri derivatif seperti trading forex kan satu adalah 24 jam dalam satu minggu, Senin sampai Jumat. Kita nggak perlu urus yang namanya capex Pak. Kita nggak perlu tuh ada yang namanya belanja iklan segala macam kan nggak perlu. Saya langsung melakukan transaksi. Modal pada hari itu bisa saya tarik. Kalau saya buka kafe, misalnya saya buka kafe, itu kan namanya penanaman modal. Bila hari kedua saya bilang saya tutup nggak bisa karena udah jadi meja, sudah menjadi kursi, sudah jadi wallpaper. Kalau saya trading forex kan hari ini saya setor 100 juta, 2 hari kemudian nggak feeling nih, kayaknya nggak asik nih. Saya cancel uangnya ke 100 juta jadi balik, bukan penanaman modal. Bukan penanaman modal. Bukan, tapi adalah modal dasar untuk saya mulai trading kan. Jadi sebenarnya setiap market itu selalu ada plus dan minusnya. Tinggal kita bisa menerima risikonya nggak. Ada orang bilang beli properti. Saya sih banyak orang bilang saya tuh anti properti. Padahal nggak, saya tuh investor properti. Cuma karena saya bilang hati-hati loh, tidak semua properti adalah investasi. Saya tiba-tiba diserang banyak orang. Nah, misalnya contoh properti. Saya pribadi bilang properti itu bukan kendaraan investasi orang awam. Kok bisa bilang gitu, Ryan? Loh, kalau saya salah beli emas hari ini, saya balik lagi ke toko emas langsung terjual loh Pak. Masih masalah terjual? Rugi nggak apa-apa. Liquid. Saya hari ini salah beli saham. Saya sudah pencet. Nggak tahu ya, saya tadinya mau pencet yang B, saya beli yang A. Saya bisa sell langsung. Ya, saham masih liquid. Iya, properti. Tapi saham gocap nggak liquid. Oh iya berat. Pasar nego. Kalau misalnya saya beli properti, contoh sederhana. Saya beli properti 1. Baru selesai akad. Balik badan, sorry ya tadi jangan jual. Nggak bisa bos, udah diakad. Kan begitu ya? Iya dong. Iklan dulu di iklan baris. Betul. Iklan dulu pergi ke tempat yang bisa jualan. Nah, artinya kan ada sesuatu keunggulan dan kelemahan dalam setiap instrumen Pak. Jelas. Ya, forex pun sama demikian. Sama ya. Yeah. Nah, masalahnya sekali lagi forex ini adalah sebuah instrumen investasi yang penuh resiko ya. Saya selalu tegaskan itu.
bagaimana orang kemampuannya naik motor tiba-tiba disuruh naik Ferrari. Betul. Atau Lamborghini Aventador. Oh yes. Wah, ya kan yang sekian ribu cc. Ya. Sekian horsepower. Ya. Ya, orang nyetater aja dem gitu udah, apalagi ngegasnya kan bingung. Ya. 0 sampai 100 meter sekian kilometer per jam. Ya. Orang nggak terbiasa bisa nabrak, bisa mati. Betul. Kemarin kasus artis Vanessa Angel aja sama Bibi itu sahabat saya itu, bro. Itu kecepatan kalau di riset 130 km per jam itu pun bisa meninggal. Oh iya. Apalagi lu naik Ferrari 200 km per jam, ya jadinya itu mengapa saya tidak mau bermain forex. Siap. Hancur, orang duit 2M tiba-tiba melayang. Betul. Nah, karena edukasi seperti tadi itu yang nggak ada ya. 2M itu kecil di industri forex. Wow. 2M itu nggak ada artinya, apalagi kita belinya besar. Jadi begini Pak, kesalahan banyak ya dari saya ketemu dengan orang-orang yang katanya ngerti forex. Dia itu tidak tahu bahwa di dalam industri forex ini, ketika kita beli, pertama kali kita pencet tombol manapun untuk dibeli atau dijual, kita langsung otomatis ngutang. Otomatis ngutang? Otomatis ngutang. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan uangnya 100%. Bisa hanya 0,2% kita bayar, sisanya itu yang bayar broker. Bisa hanya 1% kita yang bayar, 99%-nya broker. Nah, tapi trade-off-nya, timbal baliknya atas kejadian itu, ROI kita tinggi loh Pak. ROI kan return on investment. Semakin kecil uang yang kita pakai, betul, untung semakin besar, betul, maka persentase keuntungan kita makin besar. Betul. Ini di forex seperti itu. Contoh, saya kemarin melakukan riset Pak pada salah satu pasangan mata uang. Dalam 5 menit, ternyata di tahun lalu 2020 ada yang bisa melipat gandakan dalam 5 menit. Itu dari $100 jadi $1.800. 5 menit. Tanpa perlu ngiklan, tanpa perlu cari pembeli, karena pembelinya sudah pasti ada dan bisa dieksekusi langsung. 5 menit. Di mana ada? Kalau kita judi bola 90 menit, Pak. Iya dong. Hitung gede kecil, setengah pertandingan 40 menit. Ini 5 menit loh, Pak. Nah, orang kalau mengerti keadaan ini kan menarik dong. Wah, ini berarti ada peluang. Kan ketika ada untung... Itu yang dipromosikan keluar. Betul. Tapi kita harus tahu, bagaimana caranya kita bisa menangkap peluang ini selanjutnya. Karena kan ini cuma satu kali kejadian. Betul, betul. Ya udah bro, kalau pengen tahu lebih lanjut, kita harus kemana ini bro? Oke, jadi kalau saya bersama Okta.id dari salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti, Pak. Kita ini kepingin sekali masyarakat Indonesia ini ya level up, Pak. Yaitu artinya level up. Kita belajar mengenai forex. Yuk kita belajar, nggak apa-apa. Belajar teknikalnya, kenapa bisa turun, kenapa harga emas. Semua resiko-resikonya juga belajar. Yes. Lalu kalau misalnya kita, pertanyaannya gini, Pak, saya bisa mulai $100 ya? Bisa. Tapi bangkrut berapa lama kita nggak tahu karena terlalu kecil. Kalau $100 apakah bisa untuk tidak bangkrut? Bisa juga. Kenapa kok bisa bangkrut sama enggak? Nah, ini kita mesti belajar. Nah, kita belajar itu pertama ada grup Telegram dari Okta Investama. Yang kedua yang paling sering dicari itu adalah belajar bareng. Kita punya live trading, Pak. Di channel saya di RF Channel itu Okta mengadakan live trading setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Mari kita belajar. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalau Anda mau berkunjung. Siap. Tapi sekali lagi saya berpesan loh ya, itu resiko ditanggung penumpang ya, guys ya. Saya tidak pernah merekomendasikan apapun. Kalau nama saya di Telegram dipakai orang-orang itu bukan saya. Terus gimana lagi? Jadi kita belajar sama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tahu, oh ini adalah yang benar. Sebelum nanti kita ditawarin robot forex sama-sama sama sekali nggak tahu, tiba-tiba jump in. Kenapa? Karena robot forex itu menurut saya kita harus ngerti manualnya dulu. Jadi kalau misalnya pada hari ini bisa beli rumah, itu sih output ya Pak. Tapi kan lebih penting adalah kenapanya bisa terjadi. Karena saya takutnya adalah banyak orang yang bukan beli robot, tapi ternyata dia pergi ke money game. Malah larinya ke money game, berkedok forex ya. Ini yang lebih bahaya Pak. Itu fatal jadinya ya. Fatal. Dan dia nggak bisa bedain. Tapi nanti kita akan bahas ini di episode berikutnya. Iya, bagaimana ciri-ciri robot trading yang benar gitu. Oke, siap. Itu kita akan bahas. Makanya Anda tunggu episode berikutnya. Anda sudah nggak sabar ya. Tunggu episode berikutnya ya. Ini di episode ke-9 saya sudah bahas habis. Bagaimana tiba-tiba teman Anda mendadak Facebooknya itu berwarna-warni gitu. Woi, ada keluar rumah, ada keluar mobil. Woi, ada orang tajir baru gitu ya. Langsung disambut gitu ya. Syukuran, selamatan gitu langsung ya. Nah ini guys, ini pesan saya. Tiba-tiba Anda dijabri sama teman lama gitu. Curiga nih. Curiga nih. Ini pasti robot trading.
Bro, pembahasan kita cukup menarik, Bro. Iya. Dan saya melihat pembahasan kita semakin intens dan semakin bagus. Tapi sekali lagi saya selalu mengingatkan disclaimer ya. Hati-hati, investasi perdagangan ini sangat mengandung risiko. Kalau Anda nggak siap mental, nggak mau meluangkan waktu secara profesional, itu pasti tetap mengandung risiko yang sangat tinggi. Apapun. Yes. Karena tidak ada satu profesi atau bidang kalau tidak ditekuni itu Anda akan menghasilkan sukses secara instan, itu nggak ada. Yes. I don't believe that. Yes, saya juga. Ya, nah jadi saya percaya Bro Ryan Filbert hari ini dengan wawasannya, channel kami selalu level up. OJK senang banget. Kapan-kapan OJK masuk sini dong. Kita undang ke sini, Pak. Iya, kita undang ke sini supaya masyarakat kita itu semakin cerdas masalah keuangan. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan di sini itu dengan Bro Ryan Filbert tentu akan level up Anda semuanya supaya Anda lebih paham. Oke, kita akan bahas di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa Anda tonton episode sebelumnya karena ini episode 9, ada episode 8 dan sampai episode pertama itu semuanya materinya daging semuanya. Dan kita tutup dengan salam kita, salam hebat luar biasa.